Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ayu Oktaviana, kelas 11 UTKP 5, absen 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Pertama, pengertian dan ruang lingkup sarana dan prasarana. 1. Pengertian administrasi sarana dan prasarana kantor dan sarana prasarana. Menurut KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau usaha pengembangan proyek. Kedua, tujuan administrasi sarana dan prasarana. A. Menyiapkan data dan informasi dalam rangka menentukan dan menyusun rencana kebutuhan barang. B. Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam pengadaan barang. C. Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran barang. D. Memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang, misalnya barang sudah tua, barang rusak, atau barang lebih, sebagai dasar penambahan atau pengurangan barang. E. Memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. F. Memberikan data dan informasi dalam rangka pengontrolan dan pengevaluasian sarana dan prasarana dalam sebuah instansi tersebut. Ketiga, ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. A. Perencanaan pengadaan, planning programming. Perencanaan pengadaan adalah pengerapan secara sistematik daripada pengetahuan yang dapat guna mengontrol dan menentukan arah cenderungan perubahan menuju pada tujuan yang telah diterapkan. 1. Mengontrol setiap langkah kegiatan pekerjaan. 2. Bila terjadi kendala atau hambatan, maka rencana yang telah ditetapkan dapat digunakan untuk memberi arah perubahan seperlunya. B. Prakualifikasi rekanan. Rekanan yang mengikuti tender adalah rekanan yang terpercaya saja atau mengetahuinya dengan melakukan kegiatan prakualifikasi. C. Pengadaan barang. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang atau jasa atau benda bagi keperluan pelaksanaan tugas. D. Penyimpanan, yaitu menampung hasil pengadaan barang demi keamanan baik yang belum atau akan didistribusikan. E. Inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang atau bahan ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. F. Penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu pada yang lain. G. Pemeliharaan. Agar setiap barang yang kita miliki dapat berfungsi dan digunakan secara lancar tanpa banyak menimbulkan atau gangguan, maka barang tersebut harus dirawat secara baik dan kontinu untuk menghindarkan adanya unsur penggangguan. H. Rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang dari kerusakan dengan tambal sulam atau penggantian suku cabang agar barang tersebut dapat dipergunakan lagi sehingga punya daya yang lebih lama. I. Penghapusan. Bila besarnya biaya rehab suatu barang inventaris tidak sesuai dengan pakainya, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi dan disingkirkan dari daftar inventaris negara berdasar pengaturan UU yang berlaku. J. Pengendalian. Seluruh kegiatan di atas tidak dapat berjalan sendiri tanpa kendala. Keempat, langkah-langkah administrasi sarana dan prasarana. 1. Mendata segala kebutuhan. 2. Menentukan kebutuhan yang ingin dibeli. 3. Mencatat dan mengurusi. 4. Mulai melakukan pengadaan. 5. Melakukan pemakaian. 6. Pertanggungjawaban. 7. Penyimpanan. Kelima, ruang lingkup sarana dan prasarana. Tempat atau lingkup yang sering melakukan kegiatan sarana
dan prasarana untuk kepentingan dan tujuan bersama. 1. Di sekolah, 2. Di kantor. Di sekolah, sarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya, ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Adapun secara etimologis, prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. A. Komponen-komponen administrasi sarana dan prasarana pendidikan. 1. Lahan. Adapun jenis lahan tersebut harus memenuhi beberapa kriteria antara lain. 1. Lahan terbangun adalah lahan yang di atasnya berisi bangunan. 2. Lahan terbuka adalah lahan yang belum ada bangunan di atasnya. 3. Lahan kegiatan praktek adalah lahan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan praktek. 4. Lahan pengembangan adalah lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan bangunan untuk kegiatan praktek. 2. Ruang pendidikan berfungsi untuk menampung proses kegiatan belajar mengajar, teori, dan praktek. B. Ruang administrasi berfungsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan kantor. C. Ruang penunjang berfungsi untuk menunjang kegiatan yang mendukung proses kegiatan belajar mengajar. 3. Perabot. Jenis perabot di sekolah dikelompokkan menjadi 3 macam. 1. Perabot pendidikan adalah semua jenis mebel yang digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar. 2. Perabot administrasi adalah perabot yang digunakan untuk mendukung kegiatan kantor. 3. Perabot penunjang, perabot yang digunakan atau dibutuhkan dalam ruang penunjang. 4. Alat dan media pendidikan. Setiap mata pelajaran sekurang-kurangnya memiliki satu jenis alat peraga praktek yang sesuai dengan keperluan pendidikan dan pembelajaran. 5. Buku atau bahan ajar. Bahan ajar adalah sekumpulan bahan pelajaran yang digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar. B. Proses administrasi sarana dan prasarana di sekolah. Jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan di sekolah dan cara-cara pengadministrasiannya mempunyai pengaruh besar terhadap proses belajar mengajar. A. Menentukan kebutuhan. Sebelum mengadakan alat-alat tertentu atau fasilitas yang lain, lebih dahulu harus melalui prosedur penelitian, yaitu melihat kembali kekayaan yang telah ada. B. Proses pengadaan. Pengadaan adalah kegiatan untuk menghadirkan prasarana dan sarana pendidikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sekolah. C. Pemakaian. Dari segi pemakaian atau penggunaan, terutama sarana, alat perlengkapan dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu pertama, barang habis dipakai, kedua, barang tidak habis dipakai. Di kantor, menurut KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau usaha pembangunan proyek. A. Jenis-jenis sarana dan prasarana kantor. A. Peralatan atau perlengkapan kantor. Peralatan atau perlengkapan adalah alat atau bahan yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor. Peralatan atau perlengkapan kantor dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, peralatan atau perlengkapan kantor dilihat dari bentuknya. 2. Peralatan atau perlengkapan kantor dilihat dari penggunaannya. B. Mesin-mesin kantor. Mesin-mesin kantor adalah alat yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengolah bahan-bahan keterangan dalam mengerjakan kantor. C. Mesin komunikasi kantor. Mesin komunikasi kantor adalah sarana kantor yang digunakan untuk melakukan komunikasi, baik di lingkungan organisasi sendiri maupun keluar organisasi. D. Perabot kantor. Perabot kantor adalah benda-benda kantor yang terbuat dari kayu atau besi untuk membantu pelaksanaan tugas pekerjaan kantor. E. Interior kantor. Interior kantor adalah benda-benda kantor
yang digunakan untuk menambah suasana jadi menyenangkan, sehingga memberi semangat dan kenyamanan dalam menyelesaikan pekerjaan. F. Tata ruang kantor. Tata ruang kantor adalah pengaturan ruangan kantor serta menyusun alat-alat dan perabotan kantor sesuai dengan luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia sehingga memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada karyawan pekerjaan.